Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita membahas sebuah film terbaru dari Hanung Bramantyo. Yes, film keduanya di bulan Februari ini. Iya, yang padahal film pertamanya di bulan ini juga masih tayang. Baru sepekan sebelumnya. Ini head to headnya film Hanung Yes. Bramantyo. Rahasia Rasa ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Terus nulisnya ada Haki Ahmad dan juga Adi Nugroho. Dan Hanung juga di sini ikut nulis juga ya. Dan untuk cast-nya di sini ada Jerome Kurnia. terus ada Valeri Thomas. Yes, Nadia Arina. Dan juga ada Slamet Raharjo. Oh iya betul. Yati Surahman yang jadi Mbak Wongso ya? Mbak Wongso. Dan juga ada yang lainnya lah, termasuk Bapak Jokowi. Itu beneran enggak deh kayaknya? Bukan. Itu ini ya, yang mirip ya? Iya, terus untuk sinopsisnya nih. Oke, jadi Rahasia-Rahasia ini menceritakan tentang seorang chef muda bernama Reza. Rosso, ya dahulu bernama Rosso ya. Kemudian berubah menjadi Reza. Dia ini spesialis Italia ya masakannya. Dan punya kesulitan untuk memasak dan memakan makanan Nusantara. Sampai suatu hari mengalami kecelakaan dan indera pengecapannya tuh terganggu ya, nggak bisa merasa. Terus untuk membantu proses pemulihan, dia pulang nih ke kampung halamannya, terus bertemu sama Mustika ya. Dia adalah teman masa kecilnya Reza, dan dari sana nih keduanya bertemu dan membawa ke sebuah petualangan baru dan mengungkap misteri. Sejarah Mustika Rasa. Itu nama keduanya kan, Mustika dan Rasa. Mantap. Yes. Langsung aja mungkin di film ini ternyata saya tidak mengira ini bakal sejauh itu. Mengejutkan ya. Pas di tengah-tengah, wadaw. Iya. Di awal-awal kita ngerasanya kayak ya udah ini paling drama chef biasa ya, tentang masakan, tentang kehidupan seorang chef. Dan dengan segala dinamika kehidupannya ternyata lebih dari itu. Yes. Yang oke-nya menurut Nita ada apa aja? Pertama gambarnya nggak sih? Tentu saja kita harus mengapresiasi gambarnya, warnanya, terus juga detail-detail makanannya yang membuat penonton lapar. Kita akan melihat uap-uap dengan detail masakan-masakan, warna-warna cabai yang benar-benar merah gitu, kayak suara-suara orang ngunyah juga sangat detail ya, sangat ASMR. Terus juga ada ada makanan yang sebenarnya kalau kita lihat sehari-hari biasa aja, tapi ditampilkan di film ini dengan sangat menggoda gitu ya, dengan lezat gitu. Dan mangut ya sih? Iya, mangut lele. Dan di sini juga tampilan orang-orang pas makannya juga sangat. Iya. Ya itu kayak film-film apa sih yang food porn gitu ya, kayak benar-benar menunjukkan sesuatu yang berbeda dari film biasanya. Termasuk film yang berani ya. Idenya juga. Betul. Ternyata sejauh ini dibawa ke sini gitu. Iya, sama aku suka transisinya yang unik dan nggak diulang lagi gitu di adegan berikutnya. Jadi setiap transisi itu beda-beda, unik-unik dan gak ketebak gitu, kayak nggak ada di film-film yang biasa yang umum kita lihat sih. Kayak perpindahannya tuh misalnya lagi tiba-tiba muncul dulu nih punggungnya masuk ke scene berikutnya gitu-gitu sih. Terus itu tuh bagusnya tidak diulang lagi. Kayak udah yang transisi ini gak akan diulang lagi transisi ini. Jadi itu seru sih dan mengejutkan karena jarang-jarang dipakai sih. Jadi film ini tuh awalnya aku berpikir ini kayak film kuliner biasa ya, atau chef gitu. Tapi ternyata ini lebih dari sekedar film kuliner. Kita bakal dikasih kejutan tentang sejarah Indonesia, terus politik, terus juga tadi ada PKI juga gitu. Jadi ya ini cukup mengejutkan in a good way ya. Untungnya bagus gitu maksudnya. Mungkin penonton yang kayak aku dan Indra yang tidak sempat cari-cari tahu atau menonton trailernya akan dibuat kaget sih pasti di pertengahan sampai akhir ke film ini ya, karena benar-benar berubah sekali dari awal yang tadinya kuliner gitu. Ya soalnya di sini tuh kayak dari awal tuh kita udah nggak tahu apa-apa ya, beneran nggak tahu si Rezanya ngapain, hidupnya gimana. Jadi bener-bener ternyata baru ketahuannya ya seiring berjalannya filmnya, baru semuanya ketahuan, kebuka gitu. Dan siapa si Pak Broto ini juga kan ya baru ketahuan ternyata pas ngikutin filmnya gitu. Enaknya tuh jadi emang kita harus ngikutin dulu filmnya baru semuanya terjelaskan gitu. Terjawab ya. Bukan yang kadang ada film yang dari awal nggak kejelasin ya sampai akhir juga misteri gitu. Nggak kejelasin, misteri sekali gitu. Untungnya di film ini semuanya terjawab ya, walaupun ada beberapa yang
loh kok gini sih, loh kok gitunya sih. Gimana nih? Kalau dari aku kurangnya ini durasinya cukup panjang untuk satu film panjang. Ya, 2 tapi jam lah 2 jam. Tapi aku merasa di awal sampai ke tengah mungkin ya, film ini tuh terasa terburu-buru. Pace-nya tuh kayak penonton tuh nggak bisa tenang gitu nontonnya kayak gitu. Terus momen flashbacknya tuh nggak smooth ya? Iya, diceritain aja. Padahal kan flashbacknya tuh bisa kayak kan dia balik lagi ke kampung halaman dia kan. Pas dia napak tilas si sudut-sudut si kampungnya, baru mungkin dimunculkan si flashback itu. Padahal yang di awalnya tuh ada yang lumayan yang pas dia baru datang di kampungnya terus ada anak kecil lari-lari. Nah kan itu ya itu bagus sih ya. Itu yang aku maksud, harusnya nyesuaiin sama kondisi itu. Terus ini nih yang bikin aku keingetan lagi waktu lalu gitu. Nah tapi ada beberapa yang maksa gitu, kayak masuk aja. Nah itu menurut aku kurang oke sih. Ditambah lagi dengan pace-nya yang terasa terburu-buru. Dan sebenarnya mungkin ini filmnya tuh emang fokusnya kebagi-bagi ya. Fokusnya banyak banget. Pertama kita harus cari tahu dulu si Reza ini siapa sebenarnya. Terus kayak kenapa dia jadi chef di Italia, ini itunya belum kejelasin ya. Terus kenapa dia harus punya trauma yang tentang masakan lokal. Karakternya belum kebentuk dengan bagus, tapi dia udah harus dapat tanggung jawab, udah ngejalanin cerita yang lainnya lagi gitu sih menurut orang. Jadi karena kebanyakan fokusnya, jadi ya akhirnya filmnya tidak fokus. Iya sih benar. Jadi satu belum terjawab ya. Terus ada muncul lagi hal-hal lain yang justru menambah lagi pikiran penonton dan karakter utamanya. Kayak gitu. Si Dinda alasan selingkuhnya aja kita belum tahu ya. Nah itu dia. Itu udah tiba-tiba apa? Ya ngomong-ngomong Dinda. Jadi Dinda tuh ada satu dialog, dia bilang, kamu harus tahu ini tuh keinginan papa. Iya. Lah papanya nyuruh dia selingkuh. Gimana nih, kayaknya dialognya menurut aku kurang sih. Maksudnya kalau memang itu alasannya harusnya dijelasin kenapanya gimana gitu. Nah, kayaknya aku nggak setuju sih kalau mana ada sih orang tua yang nyuruh anaknya selingkuh gitu, nggak jelas juga sama chef yang masaknya kapan sih dia. Gitu. Pertama di sini juga dari penggambaran chefnya kan kalau kayak intensitas di dalam dapur tuh ya karena orang udah menonton kayak The Bear, kayak The Menu, terus kayak Hungry kan itu beneran intensi itu. Nah di sini tuh Hanung gagal untuk menggambarkan intensitas si masak area dapurnya. Itu kan Maharasanya tuh sebagai restoran yang udah oke, tapi sayangnya tidak tergambarkan dengan oke gitu sih. Kurang sih ya. Iya. Kan kalau pas penggambaran chef yang di warung Mbah Wongso mah banyak ya. Aja, soalnya ya karena emang di warung gitu berharap apa. Iya. Di warung kalau chef kan tentu beda tekniknya, kan, suasananya. Dia kan marah-marahnya gimana sampai mencat si ininya, terus kayak si susefnya kayak nggak kerja juga, cuma kasih ini terasi keinginan Bapak Dinda anjir apa nggak srek gitu sama proses pemulihan Reza ini gitu. Kayak cepet banget ya. Selain cepet juga gimana ya, dia tuh kayak di Jakarta tuh kayak yang temperamental gitu, kayak yang suka marah-marah, bahkan digambarkan suka ngelempar piring kan secara dramatis gitu di depan. Sementara dia pindah ke Malang, mana sih? Magelang, iya. Dia berubah jadi santun, jadi lembut. Maksudnya harus ada perubahan yang bertahap, atau misalnya pemulihannya juga nggak terlalu cepet. Ini tuh kayak jadi karakter yang berbeda gitu. Kita nggak ngeliat lagi orang yang marah-marah di Jakarta itu pada orang yang sama gitu. Mungkin karena emang suasana di Jakarta. Ngaruh ya? Di Jakarta bersih, di Magelang sejuk kali ya, jadinya lebih tenang. Mungkin orang-orang yang suka marah-marah bisa pindah ke Magelang. Ya tapi untungnya tuh dikasih fakta sejarah lah, yang bikin wah apa nih, mau ngasih apa. Menarik ya. Harusnya tuh ini mungkin ya menurut orang enaknya kalau dibikin limited series atau series kayak Gadis Kretek gitu. Betul, ya lebih sesuai ya. Iya, jadi bisa lebih fokus ke karakternya dulu, ininya dulu sampai akhirnya ya si Mustika Rasanya juga kan. Di sini tuh kayak ya serba cepet aja karena dalam waktu 2 jam kamu harus ngasih tahu dari awal sampai akhir dengan cerita yang ya fokusnya kemana-mana, liar banget gitu. Fokusnya tuh mau Mustikara tuh mau tentang sejarahnya, mau tentang apanya ya. Jadi bahkan kita tidak tahu si cewek yang asistennya Pak Broto itu tiba-tiba membelot pun itu tuh siapa gitu. Kita tuh gak dikasih clue-clue gitu lah seenggaknya bahwa dia tuh ternyata dulu gini ngelakukan ini, makanya sampai gak ada sama sekali tiba-tiba pengkhianat aja. Kayak Pak Brotonya kan ini ya Slamet Raharjono sebagai penasihat presiden kan. Iya. Ya ada hal apa yang harus
dilawan dari si Pak Brotonya gitu, biar ternyata dia tuh selama ini keluar dari tudus-tudusnya, keluar dari tugasnya, sebenarnya ada obsesi pribadinya. Nah itunya aja kan kita nggak diliatin. Iya kurang ya. Ini menurut aku cukup penting. Jadi di awal itu kan dia ke Magelang terus dapat deadline 7 hari untuk tes food ya. Itu tuh jadi sia-sia karena 7 hari itu akhirnya dia tinggalkan, terus juga nggak dilanjutin, terus dia menetap di Magelang. Buat apa dong dari awal kalau ada waktu itu tuh sebenarnya tidak digunakan untuk apa-apa, untuk jadi kayak ketegangan atau misalnya dia resah atau aduh aku harus enggak, udah aja. Sayang banget gitu tidak menggunakannya dengan baik. Aneh dari film ini menurut orang yaitu yang kayak dia muntah kalau merasakan atau mencium bau bumbu-bumbu lokal yang mana ya mungkin di beberapa negara pun pasti ada lah ya. Ya kalau misalkan hanya bumbu tertentu nih, kayak kan dia traumanya terasi ya. Ya menurut orang kalau nyium terasi terus dia jadi muntah, tapi sebenarnya banyak masakan yang harus dimasak dengan terasi, itu lebih masuk akal nggak sih? Kayak jadi dia tuh sebenarnya butuh bumbu itu, tapi ternyata dia maksudnya anti bumbu itu, tapi akhirnya dia bisa berdamai dengan si bumbu itu. Nah ini tuh kayak masuk ke semua rempah-rempahnya tiba-tiba mual. Nah itu kan padahal yang bikin traumanya tuh ya terasi, bukan kamu kan gak diwawalin. Kalau diceritain ini kan gak diwawalin semua rempah-rempah kunyit. Ya itu. Terus uniknya dia pas masuk ke gudang rempah udah aja berdamai dengan mudah dan cepatnya gitu, padahal sebelumnya Iya itu kayak menurut aku terlalu cepat. Iya sayang sekali, maksudnya ya itu menurut orang kayak dengan dia mungkin si harus masak si mustika rasa tuh banyak masakan yang bisanya dimasak menggunakan rempah itu gitu. Itu terus spesial satu gitu ya. Ada terus misalnya cengkeh atau apa ya, kapulaga atau apa ya yang harus dipakai, tapi sayangnya ini malah ke semua rempahnya yang itu juga nggak terjelaskan dengan baik ya. Memang ini mungkin karena emang fokusnya kebanyakan, yang mau diceritainnya banyak banget ya. Jadi dengan waktu 2 jam ya sanggupnya itu. Iya. Dan tiba-tiba di endingnya juga kan diliatin orang lain siapa yang kita nggak tahu. Oh iya, apa ini jadi pertanda akan ada sequel? Iya, atau ini film tuh hanya ngetis buat ini nih kalau kita mau bikin series gini semuanya tahapan-tahapannya tuh. Kita spill dulu nih karakter-karakternya. Iya, sayang banget sih. Scene favorit? Masak-masak di dapur warung Ongso itu sih oke. Kalau scene favorit aku adalah saat pertama kali Resa mendapat resep mustika rasa dari Pak Broto ya. Iya. Itu langsung dia, waduh aku langsung ingat scene-nya ini Everything Everyone All at Once itu loh, yang wah ada kayak tiba-tiba mual lama itu. Sebentar ini film apa? Dari situ udah mulai wah ini bukan film biasa gitu, menarik. Makanya dari situ juga udah muncul visual-visual unik lainnya gitu. Tapi dimulai dari situ sih aku ngerasa wah bagus sih. Tapi ternyata ada beberapa yang kurang oke ya sayangnya. Terus scene yang aku suka berikutnya sebenarnya bukan scene sih, tapi footage asli dari Soekarno yang gitunya yang dimasukin ke filmnya. Dan memang Mustika Rasa ini kan memang proyeknya gitu dari Soekarno. Saya tidak tahu itu. Itu benar mengumpulkan. Aja di cocok logi. Oh yang cocok logi itu yang 17 perwira apa 8 apa gitu. Itu nggak sesuai. Tapi sebenarnya ada nih resep Nusantara ini tuh benar-benar digagas oleh Presiden Soekarno. Terus tapi karena ada masalah sempet perang itu akhirnya baru dirilis tahun 1964 kalau nggak salah sama Departemen Pertanian justru yang menerbitkannya gitu. Ya, jadi itu kan menarik, itu tuh sisi hal yang menariknya bisa sejarahnya ada ya. Sejarah yang dulu ke sekarang ya. Dan ditambah twist-twist kayak misalnya harta karun, koordinat itu wah menarik banget sih buat film. Film ini layak sih diperhitungkan gitu. Dengan mengesampingkan dulu tadi kekurangan-kekurangannya, sebenarnya dia punya potensi ya. Cina skor dulu dari film Rahasia Rasa. Ini sebenarnya bisa lebih gede sih ya, cuman karena dengan beberapa tadi kekurangannya, jadi dari aku 8/10 aja. Waduh, besar itu. Oh besar ya, tadinya mau lebih besar malah. Dari saya mah 6 saja. Waduh karena jauh. Emang sayang sekali ini ceritanya gak fokus sih. Padahal ya potensinya banyak banget, tapi sayang ceritanya tidak fokus. Jika kalian sudah menonton juga mau ngasih skor buat film ini, silahkan kunjungi skorfilm.com juga ya. Kalian bisa ngisi skor kalian di film ini berapa, dan juga bisa komen menurut kalian filmnya gimana, itu ada di skor film. Dan buat kalian juga yang ingin menonton,
segera tonton ya, karena ternyata mumpung masih ada. Iya, ininya karena mungkin genre-nya 17 plus ya. Ya ratingnya 17 plus, jadi mungkin beberapa bioskop hanya menayangkan 1 hari, ternyata di 1 hari itu sepi dan besoknya nggak ada. Ini kejadian beneran. Iya, kejadian saya jadi nontonnya harus agak jauh dari rumah. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, dan sampai jumpa di review-review berikutnya. Bye bye.